Halo Bu Tia, malah hobi. Ini Iya, aduh, saya lagi ini sama Bu lagi nggak Dewi, fit. saya juga ini kurang sehat. Makanya saya nggak pernah lihat-lihat itu Eh, video, saya nggak pernah baca apa. Saya Saya tumbang sudah berapa hari. seminggu ini Bu Tia. Saya udah seminggu ini baru keluar suara. Kemarin ikut anu lagi, turun lagi turun ke sekolah udah tak parah ini. Kemarin isi Sama-sama KKG kita. di mana ya SD 1. Ini harusnya 2 hari lagi, tapi enggak sanggup saya. Jadi kemarin itu manggil Bu Ida katanya ngisi. Udah bisa saya maksa diri. Sama saya. Ini saya mau ingin bareng-bareng terus ini ceritanya saya makanya saya tutup terus kameraku. Saya bersama. Tetap Iya, semangat, tetap syukur ini semangat. ada suara. Hmm. Jadi Kalau kita hobi bagi aja kelompok nih satu ceritanya mungkin ini. ya. Kalau hobi kelompok Jadi satu kita ya. bagi aja. Saya Enggak, kelompok cocok dua nih Bu. Pala Hobi sama kita. Cocok kalau Tadi hobi Pak Kak. Jalil yang Oh, bukan sama oh kita. Pajalin yang masuk. Saya kelompok dua Jadi kayaknya. aja kalau Bu Tia Aduh, mau mau ya. percakapan apa nanti nih Bu Tia. Udah Perencanaan cocok nih dulu Pala Hobi mungkin Bu kelompok dua. Dewi. Ini kita Perencanaan sepakat karena aja. saya terus Pak. terang saya bingung ini. Iya, terus iya maksudnya nanti kita sepakat aja siapa yang ini. Bu Tia mau apa Bu Tia? Hmm? Mau jadi pengamat dulu mungkin. Bu Tia mau apa? Mau jadi Saya pengamat perencanaan dulu, kalau begitu. pengamat. Oh, Iya, pengamat dulu. oh, jadi ini ya putaran pertama. Saya tulis dulu di Ya, Iya, Bu Tia jadi pengamat. Oke, terus yang coachingnya siapa? biar saya coaching. kalau hobi mungkin. Oh ya, coaching. Coachingnya Pak ini ya, Pala Hobi. Ini mau mau coaching apa ini Pak? Saya perencanaan Bu. Oh Iya, di perencanaan. perencanaan Oke, dulu. oke. Berarti nanti saya oh coaching. Jadi saya coachnya ya. Nah, Ibu, Oke oke. Ibu Dewi coachnya. Saya KS-nya. Hmm. Nah, oke oke oke. Ah, ah. Terus nanti yang putaran kedua siapa lagi yang mau jadi pengamat? Saya Putaran ya. kedua saya lagi pengamat. Ya, saya pengamat. Terus coachnya siapa? Malah hobi ya. Saya lagi coach. Iya, saya Pak coachnya. Saya Malah hobi coachnya. coach. Oh, Eh, lah hobi coachnya. oh, coachingnya Iya. Bu Mutia. Iya, Bu Ibu Mustia. Mutia hobi coaching. coaching. Oh, sudah 2 kali kalau hobi coaching. Hobi mau apa ya? Bu Tia ini mau apa ini? Hmm? Mau apa ini? Mau coaching apa ini? Yang kedua Saya ini. perencanaan dulu Bu Dewi. Saya belum paham di sebelum terlalu ini. Oh, Terang kita saya harus ini. berarti jangan perencanaan saya nanti. Iya, Berarti Bu Tia nanti perencanaan, berarti iya, saya ini yang problem solving aja ya. iya, problem solving saja. Kalau saya apa? Ya, Oh, berarti terserah Bapak mau refleksi atau kalibrasi. Kak, yang putaran ketiga berarti Ya biar saya mana kalibrasi ya? saja. Kalibrasi kalau begitu saya. Pak yang ketiga berarti kan sudah ya coach Pak Hobi, yang coach dulu. sudah berarti nanti oh kalibrasi Minta waktu coachnya dulu di Pak dia Hobi lobet laptopku. kalibrasi Lobet berarti Bu Dewi, Bu uh, Dewi. Bu ya kan Dewi kalau kedua tunggu dulu. Pak Lahobi ini ya berarti nanti putaran ketiga Pak Lahobi yang jadi pengamat di Iya. terus Bu Tia berarti jadi coach ya. Nah, jadi Bu Tia nanti jadi coach terus saya Putaran coachnya ketiga di itu, putaran ketiga yang jadi coach. uh, ya. Nah, ini yang perencanaan berarti karena Bu Tia mau coaching perencanaan toh? Iya, iya. Hmm, oke.
Jadi siapa yang mau pertama ini? Oh begitu deh. Berarti saya nanti problem solving ini. Jadi Ya, berarti Silakan saya Ibu dulu Tia nih, saya dulu pertama yang jadi kalau begitu. perencanaan. ya, iya berarti kita dulu ya. Saya dulu berarti yang jadi Yang coachnya. pemecahan masalah saya toh. Mm-mm, Iya, mm-mm. Berarti Bu Tia dulu ya mau tampil ya yang ini ya, yang mau iya, putaran pertama dulu ini Bu Tia ya. iya. Terus kalau hobi apa? Coach ya? Saya yang coachingnya. Saya Oh, coach, Bu Tia coach, kalau hobi saya pengamat. pengamat. Iya, 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 putaran pertama ya. Ya, silakan Ibu Mutia dengan Ibu Iya, Dewi. tunggu dulu di. Jangan dulu. Ini kita tetap Ya, pakai alur Tirta toh. jangan dulu. Sebentar, sebentar. Tunggu dulu, tunggu. Dewi, kalau hobi, ini yang pertama kalau hobi yang jadi koci atau Ibu Dewi? Kude. Bukan coach kita Bu Mustia, kita yang jadi coach untuk yang perencanaan toh, Ya, coaching ini perencanaan, ada saya coach coachingnya saya. Ibu. Jangan di sini, nak. Jangan Bu di Tia jadi sini. coach, saya jadi Saya Ya. coachingnya, pengamatnya. kalau hobi jadi pengamat. Oh, Iya. begitu. Iya. Iya. Iya, kita mulai kalau begitu deh. Ya, buka es. Selamat siang, Selamat buka siang es. Bu Pengawas. Apa Ya, kabar selamat siang Bu Ibu? Pengawas. Iya, selamat siang. Apa Selamat kabar Bu? siang. Alhamdulillah baik Bu Pengawas. Ibu Pengawas bagaimana nih kondisinya sekarang? Ya, alhamdulillah. Sedikit terganggu ini kesehatan, tapi insya Allah bisa sampai selesai ini acara. Terima kasih. Ya. Ya, Jadi ini terima ya, kasih udah mau hadir ini Bu. Kalau iya, kondisinya tidak fit juga, tapi iya, sudah mau memenuhi undangan saya ini. Kebetulan saya memang lagi butuh kedatangan Ibu Pengawas ini iya, Bu. iya. Bu KS, jadi kan sekarang ini kita akan bekerja sama ini selama kurang lebih 6 bulan ya, 1 semester ini. Kebetulan ini semester awal untuk di semester ganjil ya. Jadi apa programnya Ibu KS untuk eh, apa selama kurang lebih ini pada semester 1 ini, kurang lebih selama 6 bulan ini? Apa programnya Ibu KS yang sudah diprogramkan? Nah, ini dia yang sebetulnya juga yang jadi pikiran saya ini. Jadi ini awal tahun, mungkin saya harus memikirkan beberapa program ini terkait mungkin bagaimana untuk pengembangan kompetensi guru-guru saya sendiri. Lalu saya Iya, juga ingin ada program untuk ini, apa ya, terkait beberapa program ini ya budaya positif di sekolah. Saya ingin iya, juga ada program untuk mengaktifkan komunitas belajar. Jadi ya banyaklah Bu KS program yang ada di benak saya ini oh sebetulnya. iya. Tapi Bu KS untuk yang pertama ini, untuk yang awal ini ya, untuk insya Allah 3 bulan ke depan ini kira-kira Bu KS apa yang pertama yang Ibu KS programkan, yang Ibu rencanakan? Eh, Iya, jadi karena namanya awal tahun ya, apalagi kita menghadapi kurikulum baru nih ya Bu Pengawas. Ya, Mungkin saya programnya mungkin ke ini deh Bu Pengawas, mungkin program untuk apa ya, implementasi kurikulum Merdeka ini. Ini kan masih
banyak yang perlu kita ini ya, pelajari, khususnya Ya, ini mungkin guru-guru. Kemarin banyak guru-guru ini yang, sempat juga menyampaikan kepada saya bahwa, mereka itu masih butuh untuk, memahami kurikulum Merdeka secara lebih dalam lagi gitu. oh jadi ingin mengembangkan pengetahuan guru-gurunya ya dengan kurikulum Merdeka ya. Jadi tujuannya Ya, untuk bagaimana Ibu KS? jadi mungkin, saya, untuk pertemuan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu ini Ya, terkait, perencanaan untuk ini, penguatan, berupa penguatan untuk implementasi kurikulum ya. Merdeka di guru-guru atau peningkatan kompetensi mereka terkait memahami implementasi kurikulum Merdeka ini. Selama ini Ibu KS sudah mengetahui ya apa permasalahannya guru-guru ini, apakah mereka kurang melakukan pelatihan atau apa, sampai Ibu mengatakan bahwa guru-gurunya belum paham dengan kurikulum Merdeka. Sebetulnya kalau bilang tidak paham itu, bukan dari saya, sebetulnya Ya, justru dari guru-gurunya sendiri. oh Jadi gitu. waktu rapat kemarin, waktu kita awal masuk tahun pelajaran baru, jadi, Ya, banyak guru-guru sendiri bilang, Bu KS gimana nih kita udah mau menerapkan kurikulum Merdeka, tetapi kami mungkin masih banyak hal-hal yang perlu dipahami. Jadi, saya berencana untuk membuat suatu program kegiatan ya. untuk peningkatan kompetensi guru-guru memahami kurikulum itu, Bu. Oh begitu ya. Jadi melakukan suatu kegiatan ya. Jadi Iya. untuk ini ada ndak guru-gurunya di sini yang jadi bisa jadi narasumber atau bisa berbagi tentang kurikulum Merdeka? Atau bagaimana Ibu? Hmm, ya, ya, ya syukurnya juga di sekolah saya sih sebetulnya ada guru penggerak gitu ya, guru penggerak mungkin dia bisa menggerakkan teman-temannya. Selain juga Ya, mungkin saya eh, juga bisa untuk mendukung kegiatan ini sendiri. Ya syukur juga sih sebetulnya di sekolah saya itu guru-gurunya masih muda-muda nih. Jadi kalau ya, walaupun ada juga mungkin yang sudah senior-senior, tetapi kalau untuk terkait teknologi karena kalau melihat sekarang kan ya Bu ya pengawas, iya, ini pengetahuan teknologi kayaknya ini penting juga untuk betul. guru-guru ini, guru-guru untuk guru-guru miliki agar dapat belajar misalnya, secara mandiri. Kan kita tahu ya sekarang kita Ya, bisa mengetahui segala hal itu di PMM. Nah jadi, eee sebetulnya kalau misalnya mau mandiri juga sebetulnya bisalah, guru-guru itu memahami IKM pelan-pelan secara mandiri. Cuman itu kayaknya, saya tidak terlalu ini ya, mungkin dibilang optimis ya tidak optimis dalam artian biasa, agak-agak ini, guru-guru agak sedikit waktunya gitu loh, kita mengharap dia secara mandiri. Jadi saya ingin bahwa memang ada kegiatan yang betul-betul nanti akan saya programkan, di mana guru-guru betul-betul belajar, nanti dengan menghadirkan misalnya narasumber yang bisa, memberikan pemahaman lebih lagi terkait implementasi kurikulum Merdeka. oh begitu ya. Jadi ini pertama tentang penguasaan IT-nya untuk guru-guru ya. Itu mungkin Mungkin yang jadi kendala juga ya. Atau sebetulnya enggak jadi kendala karena ya, guru-gurunya itu masih muda-muda, mungkin, ya, lebih kepada motivasi diri untuk belajar secara mandiri mungkin. oh Tetapi gitu ya. saya bahwa selain diimbangi guru-guru karena kalau kita belajar secara mandiri kadang juga kita butuh lagi yang namanya menyamakan persepsi karena bisa saja mungkin persepsinya akan berbeda. Jadi itu saya ini mau buat perencanaan supaya memang ada kegiatan di mana akan ada misalnya di KKG mungkin ya Bu Iya, ya, pengawas di mana nanti betul-betul dihadirkan narasumber yang akan memberikan penguatan atau berupa penyamaan persepsi apabila misalnya guru-guru yang lain juga sudah ada inisiatif untuk memahami, implementasi kurikulum Merdeka.
kan memang banyak ya sekarang sumber kalau kita mau sebetulnya. Iya. Jadi ya untuk yang tahun ajaran baru ini saya ingin ada penguatan dan penyamaan persepsi di antara guru-guru saya berupa kegiatan KKG kayak gitu. Oh begitu ya. Jadi rencananya Ibu KS ya melakukan kegiatan untuk penyamaan persepsi di kurikulum Merdeka ini. Jadi rencananya ke depan Iya. itu Ibu KS yang ini semacam pelatihan atau apa ini yang akan dilakukan Ibu KS? Atau mereka melakukan Ya. pelatihannya secara sendiri-sendiri di PMM atau misalkan melakukan secara pelatihan bersama-sama? Tidak, Bu. Jadi programnya kayak tadi yang saya sampaikan, saya rencananya mau buat KKG kayak gitu Oh, di buat sekolah, KKG-nya gitu. menghadirkan narasumber, ya. Ya, Jadi selain misalnya guru-guru juga mungkin sudah ya. melakukan pelatihan mandiri, tetapi mungkin dengan KKG yang nanti saya programkan ini, apa yang sudah diketahui guru-guru bisa kita kuatkan dan kita samakan persepsinya. Oh, Ketika nanti gitu. guru-guru mengimplementasikannya di kelas, mungkin seperti itu, Bu. Oh, melakukan kegiatan di KKG. Rencananya Ibu KS yang ini yang tadi kan katanya ada guru penggerak di situ ya. Selain Ya, guru penggerak tadi yang akan menjadi narasumber di kegiatan KKG itu, siapa lagi yang bisa Ibu libatkan di dalam kegiatan KKG itu nanti? nanti saya akan ini mencari juga narasumber lain. Jadi mungkin saya bisa libatkan. Nanti saya lihat, saya baru rencana ini mungkin narasumbernya bisa saya minta dari Kapten Belajar ID gitu kan, Oh, yang terkait iya. masalah PME. Mungkin juga nanti saya bisa siapa tahu dari BGP bisa saya hadirkan. Misalnya saya tahu di BGP Pak Surip, ada namanya Pak Surip itu yang bisa mungkin saya jadi narasumber karena sudah mengetahui banyak hal terkait IKN. Oh, Mungkin gitu. dari atau dari ini ya dari atau dari unsur pengawas sendiri mungkin mestinya Oh, rentan terkait dengan ini rencananya saya berkesinambungan tidak satu kali kegiatan jadi menjadi kayak rencana kerja tahunan mungkin supaya guru-guru tetap apa ya tetap terupgrade terus ilmunya terus mungkin ada sisi-sisi refleksi dalam kegiatan untuk melihat apalagi yang akan mungkin seperti itu. iya. Jadi rencananya Ibu KS ini kegiatan KKG-nya itu kapan yang Ibu lakukan ini? Dan Kayaknya berapa lama waktunya kira-kira Ibu lakukan? kayaknya secepatnya ya karena ini kan kita sudah masuk pelajaran baru dan diharapkan bahwa itu mau diterapkan nih lah supaya nanti kegiatannya itu berjalan dengan maksimal setelah implementasi kurikulum ini. Jadi mungkin minggu depan sudah mulai nih gitu ya. Iya. Jadi jadi berapa lama tadi itu yang Ibu butuhkan waktunya ya? Mungkin ini kalau baru ini kan kalau waktu dekat ini seminggu ya nanti mungkin akan Kurang jelas, berkali. kurang jelas suaranya Bu Dewi ini. Wah, Ibu Dewi terlempar. Iya terlempar, jadi susah kita tuh. Dari tadi saya dengar terus suara dia Jaringannya dengar itu Bu suaranya Dewi. jadi tidak nyambung percakapannya. Terlempar Bu Dewi. Kita tunggu dulu sedikit. Iya. Mungkin jaringan wifi-nya terputus. Betul. Kalau saya tadi kehabisan paket.
Tia. Ya, Halo. Maaf ini silakan Mbak. tadi jaringanku tadi. Bagaimana nih sampai di mana tadi percakapannya kita? Bu Tia. Bu Mustia, Aduh. Aduh. Bu Tia, sorry tadi ini jaringannya ini baru stabil lagi nih. Ibu Tia lagi yang kelempar ini. Oh, yang terlempar. Aduh. Ya, jadi ini tadi Bu Dewi, apa saya dari awal Sampai dari sejak masuk ke apalagi rencana kegiatan itu saya sudah samar-samar mendengar suaranya jadi susah sekali. enggak jaringan enggak. Iya, Jaringannya nggak jadinya. stabil sama dengan kondisi Betul. saya yang lagi nggak stabil ini. Mohon maaf lahir batin nih Bu Tia. Sesi Iya. pertama Oke, waktunya kita tinggal lanjut 2 aja menit lagi lagi. ya. Kita lanjut. Iya. Oh gitu. Jadi Ya, ini ya, jadi kita lanjut ya. 2 menit lagi waktunya ya. Bu Tia ingat tadi yang terakhir yang bicara siapa? Saya apa Bu Tia ya? Jadi ini ya, jadi rencananya itu berarti BUKS akan melakukan kegiatan KKG dengan melibatkan narasumber dari guru penggerak, kemudian dari Kapten ID juga disiap kesediaan saya ya, diminta juga kesediaan saya tadi. Terus rencana itu rencana kegiatannya itu kapan dimulai BUKS? Untuk ini kan memang tadi rencana bilang berkesinambungan ya bahwa bukan hanya Yeah. satu kali kegiatan. Jadi Yeah. tapi karena ini tahun ajaran baru dan guru-guru juga harus segera mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi rencananya ini minggu depan Bu Tia. Jadi untuk Begitu. kegiatan ya, jadi untuk kegiatan pertama ini mungkin saya ingin Bu Tia juga tetap hadir mendampingi kegiatan Yeah. KKG. Selain mungkin saya akan panggil juga mungkin narasumber dari luar. Jadi untuk kegiatan selanjutnya mungkin nanti kita agendakan sebulan sekali. Tetapi kalau yang dalam waktu dekat ini mungkin minggu depan saya ingin Minggu depan laksanakan ya. KKG. Oh, iya. Jadi ini ya minggu depan Ibu rencanakan berarti insya Allah nanti minggu depan baru saya ini ke sekolah lagi. Nanti kita lanjutkan lagi percakapannya kita ya BUKS tentang ini rencana BUKS. Ya. Mungkin itu saja BUKS yang bisa saya berikan. Iya, iya Bu Pengawas. Mungkin insya Allah sampai pertemuan minggu depan ya BUKS. Iya, terima kasih Bu Tia atas kehadirannya. Ya, makasih juga buat BUKS yang sudah mengungkapkan rencananya ke depan. Oke. Oke, selesai Siapa lagi sesi nih? pertama ya. Oke, sesi pertama udah selesai. Sesi Durasi waktunya juga kedua sudah bagus ya. Oh, jadi Sekarang nanti Ibu, ini saya jadi coach ya. Pak Hobi jadi coach. Iya. Yang ketiga itu Saya ya. coach saya problem solving. Saya ini ya pemecahan masalah saya. Oke, jadi nanti karena saya pemecahan masalah nanti Pak Hobinya ceritanya punya masalah ya Pak. Ibu Tia nanti pengamat Bu Tia. saya coach ya. Saya coach, Bapak coach. Apa coach? Saya coach. Nanti Bapak. Ya, Bapak saya coach. Saya Bude. kan Bapak. Iya. Ya. Ini kita untuk ini Pak problem solving. Oke. Sudah siap Bu Tia? Sudah. Saya pengamat toh. Ya. Ibu Hernia coach. Saya coach, Bapak coach. Kita sekarang percakapan pemecahan masalah, Pak. Iya. Oke. Siapa yang mau duluan, Bapak apa saya? Silakan Bu. Monggo. Oke. Oke. Mudah-mudahan Selamat siang, Pak Hobi. Selamat siang Bu. Alhamdulillah Ibu bisa
berjumpa untuk bercakap dengan saya hari Nggak ini. terdengar ya? Halo, halo, Pak Hobi. Ya, Ya, kedengaran Bu, Oke, kedengaran. Oke, mulai Pak ya. Oke, kita mulai ya. ya Oke. silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. KS. Waalaikumsalam Bu pengawas. Iya, Terima kasih ini Bu. iya, saya ini baca pesannya Pak KS. Katanya hari ini saya disuruh hadir untuk ketemu dengan Pak KS. Ini ada apa ini Pak KS? Mungkin pertemuan kita ini ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak KS. Iya, betul sekali Bu. Saya berterima kasih Ibu bisa hadir hari ini membersamai saya. Tentunya saya sebagai KS banyak sekali hal-hal yang mau ingin saya kembangkan. Namun lagi-lagi banyak kendala yang saya hadapi dan bisa katakan itu suatu masalah yang perlu saya hadapi. Tentunya saya harapkan sekali dengan kehadiran Ibu kita bisa bercakap agar masalah-masalah itu bisa ya setidaknya diminimalisir lah. Ya. Yang menjadi permasalahan atau tantangan saya terkait dengan tugas-tugas keseharian saya ini Bu pengawas, guru-guru saya ini kayaknya tidak ada motivasi untuk mengembangkan dirinya terkait dengan efektivitas tugas-tugasnya di kelasnya, yang mana guru-guru ini cenderung dalam mengajar itu pemanfaatan media belajarnya itu kayaknya mereka tidak maksimalkan. Apalagi sekarang kita pikir bahwa media belajar saat ini sangat menunjang ya untuk keberhasilan pembelajaran. Terutama inginnya saya itu guru-guru saya bisa memanfaatkan media digital seperti saat ini, Bu. Oke. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi Pak ya, kita sama-sama nih melihat, kita mengidentifikasi nih permasalahan yang ingin Pak KS pecahkan ini ya. Tadi udah buru-buru aja nih Bapak ini. Kayaknya ini Bapak memang udah beberapa hari ini menyimpan permasalahan ini dan ingin saya hadir. Tetapi saya ingin ini dulu deh. Saya ingin nanya dulu nih sama Pak KS nih. Eh apa ya, tujuan dari pertemuan kita ini apa ini Pak? Saya hadir di sini, lalu apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini menurut Pak KS? Atau tujuan dari pertemuan perbincangan kita ini apa dulu? Supaya saya bisa lebih tahu lagi nih, apa ya, alur Ya, perbincangan kita ini iya, Pak. ya. Terima kasih Bu pengawas. Maksud saya ini tujuannya supaya guru-guru itu dalam mengajar bisa memanfaatkan Mm-mm. media digital dengan baik, tidak lagi seperti gaya Ya, mengajar yang dulu secara konvensional. Begitu maksud saya, Bu. oke. Oke. Oke, baik Pak. Jadi Bapak apa ya, ingin bahwa guru-guru ini bisa memanfaatkan media digital. Nah, Iya, iya. sekarang yang ingin saya ketahui situasinya sendiri di sekolahnya Bapak, apakah dari misalnya kompetensi guru-gurunya atau sarana prasarananya yang bisa apa ya, yang bisa mm, menjadi kekuatan guru-guru untuk memanfaatkan media digitalnya sendiri itu apakah sudah memenuhi atau seperti apa atau sudah sampai sejauh mana Bapak Lahobi melihat situasi yang ada di sekolahnya? Oh iya, begini Bu. Tentunya saya sebagai penanggung jawab di sekolah, saya juga sudah memaksimalkan apa yang dibutuhkan guru-guru di kelas. Misalnya di ruang kelas itu saya sudah siapkan layar proyektor, saya siapkan juga infocusnya. Bahkan guru-guru itu saya siapkan dengan laptop satu orang satu.
Tapi lagi-lagi media-media atau sarana yang disiapkan itu kayaknya tidak mempengaruhi mereka untuk mengubah gaya mengajarnya. Itu yang menjadi permasalahan. Saya inginnya mereka memanfaatkan Hmm. media atau fasilitas yang saya sudah siapkan tadi. Oh, jadi pada dasarnya kalau terkait dengan sarana prasarana itu nggak masalah. Berarti sudah Iya. Bapak siapkan sarana prasarananya. Nah, lalu terkait sarana prasarana, kalau dari kompetensinya guru-gurunya sendiri dalam pemanfaatan sarana prasarananya, apa Bapak sudah bisa menilai sampai sejauh mana eh, apa ya kompetensi yang harus dimiliki agar dapat mengakses misalnya atau menggunakan sarana prasarana yang sudah Bapak sediakan? Ini guru-guru saya ini ada beberapa guru mereka belum bisa membuat atau mendesain, katakanlah inginnya saya itu mereka bisa menayangkan berupa video pembelajaran atau dalam bentuk gambar. Ada beberapa guru mereka belum bisa berbuat apa-apa. Tapi ada satu orang guru yang sudah bisa memanfaatkan media-media yang saya siapkan tadi. Harapannya saya, maunya saya, guru di semua tingkatan kelas ini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kebetulan saya berada di sekolah dasar ini. Sekolahnya kita kan di sekolah dasar. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu ya bisa semuanya lah, sehingga peserta didik itu lebih termotivasi untuk belajar dan mereka merasa senang. Kita tahu sendiri di era digitalisasi saat ini kan anak-anak kayaknya lebih nyaman lah atau lebih senang dengan media-media seperti itu. Bukan lagi kita tuliskan katakan di papan tulis atau mungkin kita membagikan gambar di depan mejanya. Saya kira anak-anak itu lebih fokus atau lebih senang lewat media-media tadi. Oke, kalau boleh saya tahu perbandingan guru-guru yang sudah bisa memanfaatkan eh, sarana dan prasarana yang Bapak sediakan atau yang memiliki kompetensi IT yang bagus itu perbandingannya berapa, Pak? Dari jumlah guru yang ada di sekolah? Itu kalau saya lihat dari perbandingannya dari 6 orang guru di sekolah saya ini, baru 1:6 lah, atau saya katakan kita 10%-nya kalau kita Oke, persentasikan. oke. Lalu sejauh ini yang sudah Bapak lakukan terkait dengan keinginan Bapak nih supaya guru-gurunya bisa memanfaatkan IT dalam pembelajaran di kelas, itu sudah dalam bentuk apa saja, Pak? Apakah sudah dikomunikasikan atau seperti apa? Saya pernah membuka ruang kepada beberapa orang guru yang belum bisa memanfaatkan media digital ini pada suatu rapat mereka inginkan diberikan suatu pelatihan dan mereka inginkan juga ada yang memfasilitasi mereka dalam hal mungkin yang ahli ya, sehingga mereka bisa untuk berbuat, bisa untuk mendesain video, bisa untuk membuat gambar lewat laptop ya atau komputer yang disediakan, dan nantinya sehingga mereka juga bisa implementasikan pada kegiatan pembelajaran. Oke, jadi menurut Pak KS untuk sementara ini solusinya itu, Pak ya, memberikan Ya, ya, pelatihan. ya. Ada terbayang lagi nggak solusi lain selain misalnya untuk memberikan pelatihan, mengingat bahwa Bapak tadi sudah apa ya sempat singgung bahwa ada aset-aset atau kekuatan sebetulnya yang ada di sekolah Bapak. Tadi Bapak bilang sarana prasarana sudah ada, guru-gurunya juga sudah ada. Lalu ada nggak alternatif lain selain misalnya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru itu dengan misalnya sekarang di sekolah?
Oh iya Bu, iya ya. Selain yang saya sampaikan tadi, saya juga terpikirkan kayaknya ada yang lebih lebih efektif lagi ini saya terapkan untuk guru-guru yang belum mahir tadi. Kebetulan ini ada satu orang guru yang sudah bisa. Ya, maunya saya pada waktu-waktu luang tertentu kami bisa berinteraksi lewat komunitas belajar yang ada di sekolah, ya, sehingga bisa mereka berkolaborasi dengan salah seorang guru tadi untuk berbagi ya, untuk berbagi pengetahuan ya, berbagi pengalaman, sehingga pada akhirnya mereka bisa untuk ya atau setara lah dengan guru yang satu orangnya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga inginnya mereka-mereka yang belum terlalu memahami tentang pembuatan media pembelajaran digital ini, ya setidaknya sewaktu-waktu juga saya dipanggil pada waktu-waktu luang di luar jam belajar. Ya namanya juga kepala sekolah, walaupun mungkin juga kita tidak terlalu kuasai, tapi setidaknya bisa kita berbagi dengan rekan-rekan guru. Namun kayaknya guru-guru juga tidak memanfaatkan itu. Seperti itu, Bu. Nah, oke Pak. Jadi Bapak sebetulnya ini kan sudah apa ya? Membuat sebuah rencana kan sebelum mengetahui apa yang menjadi permasalahan Bapak. Jadi Bapak sudah melaksanakan rencana untuk pelatihan ini sebetulnya atau bagaimana sebetulnya Pak? Sehingga Bapak bisa mengatakan bahwa saya punya masalah nih dengan sarana prasarana yang sudah ada, tetapi saya mungkin akan memberi pelatihan. Ini sebetulnya pelatihannya udah jalan atau bagaimana nih Pak? Sehingga Dua Bapak menit bisa lagi ya. mengatakan. Oke, oke, oke. Jadi ini 2 menit lagi. pelatihannya sudah pernah dicoba, Pak, atau mungkin Bapak sudah pernah mencoba untuk menjalankannya di komunitas belajar dengan memanfaatkan guru-guru yang ada, mungkin mungkin apa ya? Mungkin dengan pelatihan yang berbeda, misalnya bukan terkait IT, tetapi guru yang bisa dimanfaatkan ini bisa dicoba lagi dengan pelatihan yang sekarang, atau bagaimana, Pak? Saya sebetulnya punya rencana ini mau menjadwalkan waktu pelatihan tersebut. Kalau tidak ada halangan, insya Allah minggu-minggu depan lah saya rencanakan. Karena kalau disimpan-simpan juga, kayaknya bisa permasalahan ini berkelanjutan. Maka saya akan secepatnya, saya akan adakan pelatihan minimal yang menjadi pendampingnya itu dari rekan sejawatnya. Ya, dari rekan sejawatnya dulu, setelah itu saya akan lihat perkembangannya seperti apa. Kalau perkembangannya belum terlalu maksimal, saya rencanakan untuk kelanjutannya saya akan memanggil yang lebih ahli lagi lah, yang lebih ahli. Mungkin saya mau panggil Ibu Dewi sebagai pengawas sekolah untuk mendampingi sekalian guru-guru saya supaya lebih baik Menit. pengetahuan mereka tentang pembuatan media tersebut. Oke, oke. Oke, baik Pak. Jadi kita bisa simpulkan ini ya, apa yang bisa kita simpulkan sebetulnya ini Bapak dengan masalah yang Bapak hadapi, lalu Bapak juga menemukan sebetulnya solusinya ini seperti ini. Bapak melihat faktor-faktor penyebab yang terjadi yang kira-kira bisa membuat faktor-faktor tersebut hilang sebetulnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari gagasan yang Bapak miliki sebetulnya dan juga Bapak sebetulnya sudah punya solusinya sebetulnya. Yang bisa kita simpulkan nanti ini apa ini Pak dari pertemuan ini? Iya, kalau dari saya tentunya kesimpulan yang saya ambil dari percakapan kita ini, tadi kan masalahnya guru-guru saya ini tidak bisa menggunakan media digital. Jadi kesimpulannya secepatnya saya melakukan pendampingan dengan memanggil yang pertama dari rekan sejawat ya, dari rekan sejawat guru yang ada di sekolah saya. Insya Allah minggu depan saya akan laksanakan. Dan yang kedua, Habis waktunya ya. ya
Yang kedua saya panggil ibu Bapak pengawas sampai sendiri yang selesai hadir aja. untuk mendampingi kami sekolah. Saya kira begitu kesimpulannya. Oke, baik Pak. Jadi saya bisa clearkan lagi. Jadi masalah Bapak ini terkait dengan bagaimana bisa memanfaatkan media digital untuk pembelajaran di kelas nanti ini diharapkan guru-gurunya bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan Bapak membuat pelatihan. Harapannya bahwa Iya. itu bisa memecahkan masalah. Oke, nanti kita lihat lagi siapa tahu ada kendala-kendala yang bisa kita pecahkan bersama lagi. Oke, Pak. Pak KS, nanti kita akan lihat lagi pertemuan selanjutnya untuk kita refleksikan terkait rencana yang nanti Bapak sudah jalankan untuk melihat apa kendala dan hambatan-hambatan yang dapat kita Iya, Bu eh, Pengawas, terima kasih atas hadapi. kehadirannya di Oke, sekolah baik. hari ini. Oke, ayo lagi. Sakit puyeng kepala saya. Sekarang siapa pengamat ya? Bagaimana pengamat? Iya, Ya, saya. tepat waktunya. Oke. Masih ada lagi sesi ketiga. Iya, iya. Sekarang Pak ini lagi Pak Lahobi yang saya Kalau jadi hobi pengamat jadi ya. Ambil dulu ya. hmm, saya yang Bisa jadi jadi coach. saya jadi Oke. coach lagi nih. Iya, Iya. Siapa yang coachingnya? saya coachingnya, Pak. Kalibrasi, kalibrasi. Oh, Karena tadi Pak kalibrasi Lahobi sekarang, bilang Kak. terserah nih Bapak. Kalibrasi atau refleksi terserah nih. Toh, dua Iya, saja kan refleksi. kan harus beda-beda jadi tinggal dua. Siapa coachingnya? Saya. Oh, Bapak yang jadi coach. Ibu Mustia Koci. Ibu Tia Iya, coachingnya. saya coaching. Ah, bersa coachnya. Ini tentang kalibrasi ya? Kalibrasi? Iya. Nah, sudah saya evaluasi di. Berarti ini sudah dilakukan kalau gitu arahnya nanti Iya, ini sudah sudah dilakukan dilakukan. ya. Berarti tinggal mengevaluasi yang sudah Kita dilakukan itu. mengevaluasi ketercapaiannya seperti apa. Iya. Targetnya ya, melihat kembali targetnya Ya. sudah tercapai ya. Ya, kita mulai ya. Iya. Assalamualaikum Bu Tia, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah baik hari ini. Terima kasih Pak sudah berkunjung di sekolah. Bagaimana dengan Bapak? Apa kabar? Wah, alhamdulillah kabarnya baik juga ini Bu. Saya senang Iya. sekali bisa bercakap hari ini dengan Ibu. Ibu kan Iya. kemarin sudah meminta waktu saya untuk hadir hari ini. Iya, betul Pak. Ini apa ini Bu yang kita bisa percakapkan hari ini Bu? Begini Pak, karena ini kan di sekolah saya ada berapa guru ya? Ada sekitar 30-an guru di sekolah saya, tetapi guru penggeraknya itu baru 2 Pak yang lulus guru penggerak. Jadi ini permasalahannya saya di sini, saya menginginkan itu guru-guru saya supaya bisa mengirim atau membuat aksi nyata di PMM Pak. Itu. Karena sekarang ini sebenarnya kita sudah lakukan kegiatan, sudah lakukan saya ikutkan ini guru penggerak untuk menggerakkan temannya, kemudian tetapi sampai saat ini masih ada lagi yang masih belum kayaknya motivasinya mereka belum naik ini, belum terlalu nampak ini. Baru beberapa orang saja yang sudah mulai membuat aksi nyata. Saya menginginkan itu bisa semua, supaya bisa mendapatkan sertifikat mereka dari PMM. Itu Pak. Oh, berarti harapannya Ibu KS, guru-gurunya itu bisa menyelesaikan aksi nyatanya dari hasil belajarnya mereka ya, dari hasil belajar mereka di PMM. Mungkin Bu, apa yang menjadi mungkin apa yang menghambat sehingga harapan tadi bisa tidak terpenuhi, yang semestinya mereka bisa semua menyelesaikan aksi nyatanya,
tetapi Iya, kenyataannya hanya sebahagian. sebenarnya begini Pak, karena ini apa, di sekolah saya itu sebenarnya peluangnya besar ya, karena ini guru-guru saya alhamdulillah banyak yang guru-guru baru ya, kemudian IT-nya juga bagus. Hanya mungkin karena mereka baru ada beberapa orang itu yang baru ada yang baru menikah, ada yang baru punya anak. Jadi mungkin kendalanya mereka itu waktu mungkin, Pak. Waktu mereka tidak bisa memanage waktunya mereka karena kalau misalkan kemampuan IT-nya itu ya lumayan karena yang guru senior itu tinggal beberapa orang di situ. Ini yang guru-guru yang masih muda ini yang yang sudah bagus IT-nya tapi belum tergerak hatinya untuk mengisi untuk membuat aksi nyata di PMM itu, untuk aktif di PMM. Itu tadi faktornya mungkin karena yang pertama itu ada beberapa orang yang baru menikah, kemudian ada lagi yang yang baru punya anak kecil, yang baru melahirkan. Jadi cara memanage waktunya kayaknya mungkin yang tidak ya bisa ini. Itu Oh, Pak. Iya. berarti beragam sekali nih Iya. dari kesekian gurunya itu, beragam permasalahannya masing-masing. Iya. Dengan melihat apa yang menjadi permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, apa yang mesti Ibu lakukan agar guru-guru itu mereka bisa mendapatkan mungkin peluang waktu sehingga apa yang menjadi harapan Ibu yang telah direncanakan bahwa mereka bisa menyelesaikan aksi nyatanya secara keseluruhan, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan atau yang Ibu bisa rencanakan sehingga apa yang menjadi harapannya Ibu tadi bisa terwujud? Ini rencana saya Pak, kan kemarin itu kita sudah lakukan, kita sudah aktifkan di komunitas belajar. Itu tentang pelatihan tentang membuat itu aksi nyata, tapi itu tadi. Jadi saya ini rencana ke depannya, saya ingin membuat lagi membuat semacam training itu, membuat kayak semacam workshop itu untuk ini lagi, untuk mengaktifkan guru-guru ini tadi dengan melibatkan Bapak mungkin. Karena selama ini kan komunitas belajarnya itu hanya kepala sekolah dan guru-guru yang ada di situ. Belum pernah saya melibatkan narasumber dari luar atau sekaligus untuk pengawas. Jadi mungkin saya rencana itu saya melakukan semacam satu kegiatan, kemudian mengundang narasumber dari luar dan juga bisa mungkin saya mengundang pengawas untuk bisa memotivasi atau bisa menginspirasi mereka mungkin Pak, karena kalau dengan pengawas mungkin ya insya Allah mungkin ada trik-trik lain mungkin yang bisa dilakukan ini. Jadi itu rencana saya ke depannya seperti itu, saya melakukan sebuah training mungkin. Oh begitu ya, Ibu rencana untuk memanggil saya sebagai pendampingnya Iya. sebentar nanti. Iya. Karena mungkin selama ini Pak saya melihat mungkin mereka kalau dari saya mungkin kurang apalagi belum ada keinginannya mereka untuk bisa mau semua untuk berbuat itu di PMM. Jadi mungkin kalau misalkan saya libatkan pengawas untuk mendampingi semua ini mungkin ya mungkin saya coba dengan cara ini mungkin bisa mereka lakukan mungkin Pak. Tentunya Bu, selain Ibu juga bisa melibatkan saya sebagai pengawas sekolah sehingga guru-gurunya bisa membuat aksi nyata. Mungkin Bu, selain itu makanya mereka tidak membuat aksi nyatanya, mungkin ada yang menjadi atau yang perlu Ibu berikan dukungan sehingga mereka bisa menyelesaikan aksi nyatanya dengan cepat. Kira-kira dukungan seperti apa sehingga mereka bisa berbuat sehingga aksi nyatanya itu juga bisa diselesaikan? Mungkin bisa saya memberikan waktu mungkin ya. Karena kan tadi mungkin kalau saya
mengidentifikasinya itu dia dari waktu ya, dari waktu manage waktunya mereka mungkin. Jadi rencananya karena kan pulangnya itu kalau hari Jumat itu karena kan ini 5 hari kerja ya Pak, jadi pulangnya itu sebenarnya dari jam 2 siswanya sudah pulang ya. Jadi misal waktunya itu sebenarnya jam 2 sampai jam 4 mereka bisa lakukan itu. Hanya itu karena masih ada beberapa orang guru tadi yang selalu meninggalkan sekolah pada saat itu kalau sudah pulang anak-anak ya mungkin saya ini lagi ya, saya himbau mereka bahwa pada saat itu mungkin setelah pulang anak-anak mereka mungkin menyelesaikan aksi nyatanya di sekolah saya, enggak usah di rumah. Karena selama ini kan saya kasih kebijakan mereka bisa menyelesaikannya di rumah. Tapi toh masih ada juga, jadi insya Allah mungkin kalau saya kasih waktu mungkin saya harus tekan bahwa harus dilakukan di sekolah, nanti selesai mungkin membuat aksi nyata baru bisa meninggalkan sekolah, mungkin lingkungan sekolah bisa mungkin seperti itu Pak. Oh iya, luar biasa sekali Bu, apa yang menjadi kiat-kiatnya. Tadi Ibu sempat singgung tentang dari sisi waktu. Kira-kira target waktu yang Ibu berikan kepada mereka itu apakah 1 hari atau 1 minggu supaya mereka bisa melaksanakan apa yang Ibu inginkan, menyelesaikan aksi nyatanya tadi, itu waktu yang Ibu berikan kepada mereka kira-kira berapa hari atau berapa minggu? Kalau menyelesaikan yang aksi nyata ini kan beragam Pak, ada yang berupa video, ada yang berupa modul ajar, jadi sepertinya kalau 1 hari atau 2 hari itu kayaknya enggak bisa Pak. Jadi misalkan kita lakukan misalkan rentang waktunya 1 minggu ya, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nanti kalau misalkan dilihat lagi hari Jumat itu misalkan masih ada yang masih ada yang belum menyelesaikan itu aksi nyatanya, mungkin bisa ditambah lagi waktunya di hari Senin, mungkin dikasih kebijakan lagi 2 hari atau 3 hari. Oh iya. Tapi tidak mungkin sampai berminggu-minggu ya Pak, karena biasanya kalau seperti itu tidak ada lagi yang mau selesaikan itu aksi nyatanya. Jadi itu menurut saya. Ya, berarti kalau terkait waktu yang diberikan kepada mereka, saya kira seperti apa yang Ibu sampaikan tadi. Terus kalau waktu pendampingan dari saya sebagai pengawas sekolah, kira-kira kapan ini Bu? Bisa insya Allah, karena kan rencananya ini minggu depan insya Allah Pak, karena secepatnya ini karena mereka nanti itu mereka kan kalau misalkan sudah mengirim aksi nyata itu di PMM kan pasti ada sertifikat yang mereka dapatkan. Iya, karena ini sudah masuk bulan ke-9, jadi insya Allah sebelum pengisian di PMM itu ya bukti dukungnya mereka itu insya Allah sudah ada, jadi secepatnya ini minggu depan. Jadi Bapak bisa insya Allah minggu depan bisa datang mungkin. Apakah misalkan 1 hari saja Bapak dampingi atau misalkan bisa 2 hari, ya ini ya saya minta kesiapan Bapak gini. Supaya melihat juga kegiatannya mereka. Ya semoga saja ada kesempatannya dan saya yakin pasti ada saja kesempatan. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Dari percakapan kita tadi, dari awal sampai saat ini, apa yang Ibu bisa simpulkan untuk dijadikan semacam acuan untuk bisa kita melakukan aktivitas selanjutnya? Jadi ini tadi karena permasalahannya itu kan mereka saya menginginkan mereka itu bisa membuat aksi nyata ya. Jadi saya melakukan rencananya itu mereka melakukan semacam training itu di minggu depan itu dengan menyiapkan waktu, insya Allah bisa 1 minggu. Jadi mereka saya kasih waktu tadi karena rencananya kan menyelesaikan aksi nyata itu tidak boleh di rumah mereka ya, jadi harus di sekolah. Jadi insya Allah saya bisa lakukan menyelesaikan aksi nyatanya itu mereka di sekolah dan bisa dan apa yang kita rencanakan itu insya Allah bisa semua lakukan guru-guru saya. Jadi itu.
dengan pendampingan dari Bapak pengawas tadi. Jadi saya inginkan mereka bisa berbuat di PMM. Jadi itu. Ya tentunya harapan saya Ibu tetap semangat ya, tetap semangat untuk memotivasi mereka sehingga apa yang Ibu inginkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Iya. Jadi itu selamat Pak, Ibu iya. mencoba dan selamat Ibu melakukan. Iya, makasih Pak, makasih ya atas bantuannya ini Pak. Insya Allah insya Allah minggu depan Bapak bisa hadir untuk mendampingi kami dalam menyelesaikan ini rencana kami. Iya, makasih insya banyak Allah, Bu, Pak. terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Oke, selesai sudah ya kita 3 putaran. Ini kita kembali ke main room atau gimana ya? Belum ada panggilan, Di? Belum ada panggilan kayaknya ini. Pas 15 menit Pak. Sudah disuruh kembali? Oke. Kenapa? Saya bilang sudah pas 45 menit karena 15 menit semua. Oh ya udah kembali ayo kembali yuk. Oh kita kembali nih. Kita kembali ya. Tutup ini. Kayaknya kita tetap di ruangan ini deh, tidakkah? Bu Mustia bisa ke main room, Bu. Ya. Bisa ke main room, ke room utama silakan. Ruang utama. Ya, makasih. Belum Pak, belum keluar Kak. Keluar dari room dulu ini, Bu. Keluar dari room ini dulu, Keluar baru masuk dulu ke ya? main room utama.